Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini pertemuan Ar-Raudah rutin bulanan, kita kedatangan tamu istimewa, Masya Allah. Kedua kalinya ya mengunjungi Ar-Raudah, Ustadz Fakihuddin. Selalu dengan tema-tema yang sangat menarik karena erat kaitannya dengan perempuan dan keagamaan. Ini cocok sekali untuk Ar-Raudah ini, Ustadz. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz insya Allah akan membahas tentang perempuan bukan makhluk domestik. Nah, ini ada beberapa komentar nih, sedikit cerita dulu. Nah ini sebenarnya untuk para suami nih, bukan? Betul. Kalau untuk para ibu-ibu sudah punya senjatanya gitu, bahwa Rasulullah itu selalu ikut mengurus kerjaan rumah tangga dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya itu kan para suami banyak yang masih belum concern ke hal itu gitu ya. Nah, tapi ini yang menarik di sini adalah kita akan membahas tentang hubungan tentang pernikahan ya. Pernikahan dan cara pengasuhan yang dikaitkan dengan metode mubadalah. Nah ini mungkin nggak banyak orang yang tahu Ustaz tentang metode mubadalah itu apa, tentang kesalingan gitu. Ya Ustaz, karena waktunya nggak banyak kita hari ini, jadi nggak berpanjang-panjang, saya persilahkan. Saya silakan. Silakan. Mungkin sebelum semuanya diterangkan di mubadalah itu apa mungkin semua tahu. Cuma berapa menit waktunya semuanya kira-kira? Masa biar 40 menit nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, saya dan Mas Wahid ini dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan. Nanti ada jalan-jalan katanya. Dan tentu saja pada saat ini kita akan bersama-sama sharing pengalaman, pengajian, pengetahuan terkait dengan bagaimana sesungguhnya Islam memandang manusia dalam konteks ini adalah laki-laki dan perempuan. Jadi mubadalah itu secara bahasa artinya adalah kesalingan atau kerjasama di mana masing-masing itu ketika kan setiap orang itu pasti punya relasi dengan siapapun ya, baik relasi dalam keluarga, berarti suami istri, orang tua anak, maupun relasi sosial. Nah, mubadalah itu meniscayakan relasi ini bertumbuh pada 3 hal. Yang pertama adalah cara pandang yang bermartabat, artinya saya memandang Mbak Alfa atau Mbak Yanyen ketika saya punya relasi, maka saya memandang diri saya sebagai orang mulia, saya juga memandang Mbak Yanyen sebagai orang mulia. Karena dengan demikian ada pertemuan dan ada kerjasama. Kalau sejak awal berpikirnya, siapa sih dia gitu, maka berpikirnya mau menguasain, mau hegemoni, mau menjajah, mau menyalahkan dan lain-lain. Begitupun ketika kitanya sendiri merasa rendah diri atau sombong, itu sama aja akan tidak terjadi kesalingan itu. Yang terjadi adalah kita akan siap untuk bisa jadi dipersekusi, dibiarkan menjadi korban kekerasan. Jadi kita harus memandang secara bermartabat sehingga kita maju untuk bekerja sama. Tetapi tentu saja setiap orang punya perbedaan. Laki perempuan berbeda, kaya miskin berbeda, yang punya mobil sama tidak berbeda, yang pendidikannya tinggi sama tidak berbeda. Nah, syarat yang kedua tentu saja setelah bermartabat itu, perbedaan ini digunakan untuk menguatkan yang kapasitasnya kurang. Jadi yang kuat tentu saja menguatkan yang lemah. Yang punya jabatan sosial tinggi ya menggunakannya untuk melindungi orang-orang yang lemah. Nah, itu istilahnya adalah, jadi kan martabah adalah kenapa demikian ya, karena kita hidup ini pesan yang paling dasar dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mewujudkan kebaikan atau maslahah.
Nah, setiap potensi yang kita punya itu digunakan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Anfa'un nasi, ahabbun nasi kan anfa'uhum linnas. Jadi yang paling disukai, dicintai oleh Allah itu orang yang paling banyak memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi manusia. Nah, karena itu maka misalnya begini, pernikahan itu tidak bisa dijadikan alat untuk justru membuat seseorang menjadi malah tidak maslahah dengan dilarang. Misalnya kan banyak tuh suami melarang istrinya dari berbagai kegiatan dengan alasan kamu sudah jadi istri saya. Nah, itu kan artinya menguasai, bukan menikahi. Kalau menikahi itu bagaimana dua bekerja sama. Apa yang punya potensinya digunakan untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan yang satu menguasai yang lain. Kalau menguasai berarti tidak mubadalah. Menguasai, melarang, marah-marah, dan lain-lain misalnya. Tentu saja bisa jadi ada istri yang sebaliknya yang mungkin malah marah. Tapi mubadalah itu artinya masing-masing sadar untuk berelasi secara bermartabat, adil. Adil itu berarti siapa yang punya kekuatan, kemampuan, kelebihan, dialah yang bertandang duluan, gitu duluan. Untuk apa ya? Untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan untuk dirinya maupun untuk pasangannya dan juga untuk keluarga. Kira-kira itulah mubadalah itu. Lalu kemudian yang menjadi bisa jadi menjadi unik adalah bagaimana ketika mubadalah itu kemudian digunakan untuk membaca hadis-hadis terkait dengan isu keluarga. Nah, buku yang kedua itu kan Perempuan Bukan Makhluk Domestik, bukanya dalam kurung. Dalam kurung itu artinya bisa iya, bisa tidak, dan tidak hanya perempuan. Buku yang pertama, biar saya tunjukkan sedikit. Ini buku yang kedua. Ini buku yang kedua. Nah, buku yang pertama ini kan Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Bukanya dalam kurung juga. Untuk mengatakan bahwa kan sering sekali kita mendengar katanya dari hadis bahwa perempuan itu sumber fitnah, banyak menggoda, mengganggu gitu, sehingga orang tidak nyaman, tidak enak, maka tidak boleh banyak keluar dan lain-lain. Nah, pada saat yang sama juga disebutkan bahwa perempuan itu kalau keluar rumah itu akan banyak disambut oleh setan dan lain-lain kan banyak, atau perempuan itu dari tulang rusuk. Banyaklah hadis-hadis yang mungkin sering disebutkan dalam berbagai ceramah sehingga mengesankan perempuan itu bukan manusia gitu loh. Nah, itu persoalannya sih bukan di hadisnya tapi di tafsirnya. Kenapa? Ya karena ketika nyebut fitnah itu ngomongnya lagi kepada laki-laki. Nabi ngomong ke laki-laki, kamu itu gampang digoda sama perempuan. Jadi ngomong ke laki-laki untuk waspada, untuk tidak mudah tergoda karena sudah punya keluarga misalnya. Jadi bukan untuk menyebutkan bahwa perempuan itu adalah fitnah. Jadi perempuan bukan fitnah maksudnya adalah perempuan itu tidak hanya fitnah, tetapi juga anugerah, tetapi juga ilmu, tapi juga amal. Kan perempuan pasti punya amal, punya ilmu, nggak bisa disebut fitnah saja. Tapi perempuan juga memang betul fitnah, karena banyak laki-laki tergoda sama perempuan, banyak sekali. Nah, itu artinya kan betul-betul fitnah. Tetapi juga kalau kita membaca seluruh Quran hadis yang lain misalnya, yang fitnah itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Jadi makanya bukan itu artinya tidak hanya perempuan dan tidak hanya fitnah perempuan itu. Jadi perempuan itu fitnah iya, anugerah iya, amal iya, sosial iya, baik iya, buruk iya gitu. Dan tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Laki-laki itu ada fitnah, kan laki-laki juga menggoda. Begitu, menggoda, merayu, bikin masalah gitu kan banyak. Ya soal lebih tidak, ya nanti lebih dan tidak itu kan tergantung konteks, tergantung usia juga, tergantung macam-macam. Tapi intinya tidak bisa disebutkan hanya perempuan yang fitnah itu. Nah, sementara kita sering begitu. Nah, buku ini ingin mengenalkan bahwa karena sama-sama fitnah, maka ya harus saling menjaga diri. Tapi karena sama-sama juga punya akal, maka saling melengkapi, saling mendidik. Gitu. Karena sama-sama punya jiwa, ya saling empati. Gitu. Sama-sama punya amal sosial, ya saling menguatkan satu sama lain.
Itu bukan melulu yang dipikirkan tuh fitnahnya terus. Sementara kita kan sering kali mendengar itu bahwa perempuan itu jangan keluar malam. Karena kalau keluar malam dia akan mengganggu orang, mungkin jadi PSK, atau sebaliknya akan diganggu. Jadi perempuan nggak boleh keluar karena akan mengganggu atau diganggu. Tapi ketika laki-laki, itu walaupun dia mengganggu, tetap boleh keluar malam. Nah, kan artinya tidak kesalingan. Harusnya kalau memang tidak boleh karena mengganggu dan diganggu, ya siapapun jam darurat malam gitu loh. Sebagaimana di peperangan kan darurat malam. Tetapi kalau kita pengen orang bisa keluar malam tanpa ada gangguan, ya dikondisikan, bukan dilarang. Gitu. Dibikinlah aturannya, dibikinlah penerangannya, dibikinlah. Karena banyak sekali perempuan keluar pengen ke apotek, pengen bantu ayah ibunya, atau pengen jadi dokter, macam-macam lah, banyak sekali. Nah sementara kita sering apa-apa itu ya perempuan yang disalahkan, dalam kutip ya. Nah itu buku ini termasuk ungkapan perempuan itu separuh akal, separuh agama, kira-kira begitu. Sehingga akhirnya itu sebenarnya salah paham dalam arti menafsirkannya, karena banyak hadis lain menyebutkan perempuan itu sama seperti manusia dalam arti punya yang cukup, yang utuh, yang kuat, yang mampu bahkan mengalahkan laki-laki gitu loh. Nah buku kedua yang tadi bukan makhluk domestik juga mirip, masih mirip itu kan itu artinya adalah tidak satu-satunya. Kalau kita anggap dunia atau ruang itu dibagi dua, antara publik sama domestik misalnya, maka tidak benar bahwa perempuan itu hanya domestik saja, laki-laki hanya publik saja. Tidak benar. Kenapa? Ya apapun arti domestik, itu kan diperlukan oleh laki dan perempuan. Misalnya domestik itu artinya adalah kenyamanan, apalagi perlindungan. Maka perempuan juga perlu domestik, laki-laki juga perlu domestik. Kalau domestik artinya adalah tadi bilang kerja-kerja rumah tangga. Itu kan kalau dalam Islam kerja rumah tangga itu ibadah. Senyum aja ibadah, apalagi kerja rumah tangga. Nah karena itu ya kerja rumah tangga itu adalah sebagai ibadah kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Sama aja kebutuhannya. Jadi perempuan ketika kerja rumah tangga dapat ibadah, laki-laki ketika kerja rumah tangga juga dapat ibadah. Gitu. Nah yang problem kan ketika suami, nah betul kata Mbak nih, suami habis dengar pengajian, dibilang kerja rumah tangga itu ibadah, pulang langsung, "Mah, Bu, mau ibadah nggak?" Begitu. Kalau mau ibadah ini bersihin. Nah itu yang problem itu kan menggunakan kata ibadah untuk nyuruh-nyuruh, bukan ayo bareng-bareng. Nah karena itu ya bukan domestik itu artinya perempuan adalah bukan satu-satunya orang yang harus aktif di domestik atau memperoleh manfaat domestik. Laki-laki juga, apapun istilah domestiknya, ya laki-laki sesungguhnya sama aja, sama dapat pahalanya, sama punya tanggung jawabnya, sama punya kewajibannya. Apalagi kalau pakai fikih kan Mbak sebenarnya. Pakai fikih itu hampir semua mazhab, terutama mazhab Syafi'i, itu mengatakan kerja rumah tangga kewajiban suami, bukan istri. Sesungguhnya ya, tetapi kan memang lalu adat, kebiasaan mengubah segala-gala yang pada akhirnya sepertinya jadi beban perempuan sendirian. Begitu. Dan itu sebenarnya kan problem kalau beban sendirian. Problem karena ya berumah tangga itu kan digotong bareng. Nah, mubadalah itu kan menggotong bareng tanggung jawab rumah tangga. Rumah tangga itu kan rumah bersama gitu loh. Anak misalnya juga kan sama. Anak itu kan keluar dari hubungan ayah dan ibunya. Tetapi dalam konteks kalau di Paris mungkin berbeda sudah. Dalam konteks Indonesia itu kan semuanya bebannya kepada perempuan, anak itu. Bahkan kalau di Indonesia saya nggak tahu di sini. Kalau di Indonesia itu kan seringkali terjadi kalau ada anak nakal itu yang disalahkan kan ibunya. Kemana ibunya nih? Kayaknya ibunya ngaji terus di Ar-Raudhah. Sehingga lupa. Jadi aktivis lah atau kerja, wanita karir. Jadi ketika anak nakal itu ibu yang disalahkan. Tapi begitu anaknya hebat, siapa dulu bapaknya katanya. Nah itu kan tidak mubadalah. Karena domestik itu jadi milik tanggung jawab, milik ruang yang beban utama
perempuan. Di kita juga masih sering kan bahwa yang setiap hari nganter anaknya itu ibunya ke TK. Tapi giliran bagi rapot, binnya laki-laki. Ibunya di situ tuh nggak dipanggil sama sekali, kan apresiasi tidak ada. Nah karena itu ya domestik artinya adalah bahwa apapun arti domestik ini tanggung jawab laki dan perempuan. Sehingga sejak kecil ya mendidiknya, ayo tanggung jawab bersama gitu loh. Nah problem kita itu kan ya memang laki-laki nggak dikasih apa-apa dalam konteks domestik ya. Perempuan terus-terusan dari mulai pagi sampai malam. Kalau istilah orang Indonesia itu katanya dari mulai matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Begitu. Nah ini yang ingin dikenalkan. Tentu saja kalau di Indonesia ya saya juga ke bapak-bapak, Mbak. Walaupun tetap lebih banyak ibu-ibu. Melatih bapak-bapak KUA. Jadi bagaimana mengenalkan konsep ini tentang pentingnya kerjasama itu. Bahwa kerjasama itu bukan berarti lalu semuanya harus mengerjakan. Ya tidak juga. Karena kalau memang masak itu cukup satu orang, ngapain 2 orang gitu loh, misalnya begitu. Tapi kalau mau ya saling membantunya kan bisa ada yang masak, bisa ada yang nyuci, bisa ada yang megang yang lain gitu. Jadi konteksnya adalah, tapi tetap tidak bisa dia menjadi beban seorang aja gitu loh. Dia menjadi, intinya kan sebenarnya bukan masaknya, tapi bagaimana menghadirkan sebuah bahan untuk menguatkan energi begitu. Jadi kalau bisa salah satu ya salah satunya, bisa 2 bisa bareng atau berbagi. Kalau nggak bisa kan bisa pesen di luar gitu. GoFood kalau di Indonesia. Jadi tapi tanggung jawabnya itu harus menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Nah itu bukan domestik itu maksudnya begitu. Nah pada saat yang sama tentu saja publik itu juga harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, walaupun bisa jadi yang aktivitasnya secara adat banyak laki-laki, ya nggak apa-apa. Karena bisa jadi tuntutan adat, tuntutan ekonomi, politik. Tapi ketika perempuan keluar juga harus aman dan nyaman. Nggak boleh sama sekali, saya dengar sendiri di Indonesia, penceramah mungkin dengar juga. Perempuan kalau nggak pakai jilbab, itu mengundang untuk diperkosa. Dengar nggak? Dengar. Oh dengar, itu jahat sekali tuh saat begitu. Ada, itu kan padahal Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada kan nggak ada hadisnya, tapi dia berani ngomong begitu. Asumsinya itu ya, menurut dia kalau perempuan salah itu bisa diperkosa. Telanjang aja nggak boleh diperkosa itu, apalagi cuma nggak pakai jilbab. Nggak ada. Tapi kan Ustaz itu berani ngomong begitu, karena asumsinya tadi perempuan harus di rumah. Kalau sudah keluar, maka dia tuh mengundang gitu. Mengundang untuk laki-laki berbuat jahat. Kan sering kali kalau di Indonesia itu ya, kemarin baru terjadi itu. Ada anak SMA bawa motor, ditangkap sama polisi, terus dia nggak punya SIM. Nah kemudian ya mungkin karena cuma berdua bla 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 bla, akhirnya terjadilah kekerasan, hampir diperkosa. Ketika polisinya ditanya, polisi yang begitu, dia jawab, ya wong singa kok dikasih daging. Nah emangnya perempuan daging gitu. Kan cara pandangnya itu. Ini perempuan, nah sama-sama daging gitu. Ini sih kalau singa itu kan kesannya dia punya nyawa berarti kan, punya kemauan. Daging itu kan nggak punya apa-apa. Padahal perempuan kan punya akal, punya jiwa, punya kemauan. Cuma kalau dipikirnya sama-sama singa, kan nggak mungkin dimakan. Tapi mikirnya tuh singa kok kasih daging. Ini itu kan cara pandang. Karena perempuan itu di luar di dalam ya dia tetap harus aman, nyaman, terlindungi. Mau dimanapun, mau kayak apapun. Kalau salah, misalnya kalau salah, ya bukan dengan cara dipersekusi, itu dididik kalau dianggap salah gitu loh. Misalnya begitu ya. Nah ini buku ini kira-kira bicara itu kalau perempuan bukan makhluk domestik ya. Lalu tentu saja lebih banyak soal isu-isu pengasuhan. Seperti yang saya bilang, soal pengasuhan anak itu kan sering kali kalau di Indonesia ya itu tanggung jawab ibu. Padahal itu tanggung jawab orang tua. Bahasa hadisnya fa'abawahu, kedua orang tua. Bahkan kalau dalam Quran yang mengasuh itu kan Luqman Hakim. Nggak di Quran. Surat Luqman itu kan surat orang yang mengasuh anak. Begitu. Tetapi kok adat di kita
Mungkin semua, malah berbalik hanya perempuan. Missing link-nya di mana itu? Ya missing link-nya di cara pandang, Mbak. Oke. Cara pandang itu dari sejak awal orang ini kan peradaban dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Islam. Peradaban dunia itu pada awalnya kan filsafat juga kan. Filsafat Prancis itu begitu dulu, memandang perempuan itu setengah manusia. Cara pandangnya itu, pokoknya yang masalah-masalah itu perempuan. Kalau laki-laki itu, ya enggak gitu. Jadi kalau ada apa-apa perempuan dulu disalahkan. Ketika ada persoalan keluarga, misalnya cerai atau apa, ke perempuan dulu, tapi nggak dilihat substansinya dulu. Misalnya kita kalau di Indonesia kan kenal istilah pelakor. Perempuan perebut laki orang. Kalau laki-laki Pebinor, tapi jarang. pernah dengar itu. Pebinor ya. Perebut bini orang. Oh iya. Tapi jarang, itu jarang-jarang diungkap. Yang nggak ada pelakor. Pertanyaannya kan begini, apakah betul si perempuan ini merebut atau si laki-lakinya juga sejak awal sudah ngasih SMS, rebut aku dong. Nah kan sebenarnya kan ada relasi, tapi yang disalahkan akan perempuan. Perempuan yang rebutnya disalahkan sebagai perempuan pelakor, perempuan yang jadi istri ya disalahkan karena dia tidak ngurus suami. Kan salah semua berarti. Laki-laki salah nggak? Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Nah itu cara pandang itu yang sejak awal akhirnya ya semua. Nah, misalnya yang sering saya nggak tahu apakah di sini mengenal apa. Kalau perempuan dan laki-laki bertemu berdua, satunya setan, dengar kan begitu? Ya, ketiganya setan gitu kan. Lalu kesannya itu ya, kalau di laki-laki, kesannya kalau ada perempuan itu setan itu. Kalau ada perempuan, atau kalau perempuan keluar malam katanya kan disambut sama setan. Nah akhirnya ya terbangunlah sebuah narasi bahwa perempuan itu mengandung banyak sekali setan gitu. Nah padahal setan tidak setan itu ada di mana-mana. Nah, di mana? Di setiap manusia, kata hadis manusia itu darahnya bisa mengandung setan. Karena setan itu kan dorongan-dorongan perbuatan buruk. Itu ada di semua orang kapanpun dimanapun, termasuk ketika wudhu, ketika sholat. Nah, Qul a'udzu birabbin nas itu kan tentang was-was itu setan yang. Jadi hadis-hadisnya mengatakan sholat juga ada, haji juga ada. Tapi orang nggak ingat kalau ke situ. Ya ingatnya kalau perempuan. Nah karena itu ya kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Quran sebagai rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu hadir untuk memberikan rahmat kepada alam dalam konteks laki perempuan ya dua-duanya. Karena itu cara pandang kita, perilaku kita, laku kita di dalam rumah tangga adalah bagaimana memandang laki dan perempuan sebagai sumber rahmat, bukan sumber laknat. Begitu. Jadi cara pandang ini akan memudahkan kita untuk mengelola rumah tangga gitu loh, rumah tangga. Kalau cara pandangnya dari fitnah dulu, masalah dulu, apalagi laknat dulu, dan lain-lain yang ngeribetin itu, maka akan banyak sekali masalah yang keluar karena memang hidup ini penuh dengan masalah. Nah, cuma cara pandang kita menghadapi masalah itu seperti apa? Apakah masalah ini akan dibesarkan, lalu dibikin konflik, lalu setiap saat bertengkar gitu, dan kemudian membesar bahkan dua keluarga bisa bunuh-bunuhan bahkan kan sangat mungkin. Atau sebaliknya bahwa perbedaan itu dikelola untuk mencari tadi potensi kemampuannya masing-masing untuk saling melengkapi. Jadi menurut saya ada ayat yang sangat indah ya, tapi jarang diungkap terjemahannya, yaitu ayat undangan. Ayat yang ada dalam undangan nikah itu. Okay. Ayat apa itu? Yang arum itu. Arum itu. Arum. Itu kan orang bilang ayat undangan. Karena selalu di undangan nikah, selalu ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi itu apa artinya? Dengan ayat ini. Wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda berarti kekuasaan Allah.
Kalau di terjemahan resmi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah pasanganmu. Pasangan itu berarti istri, suami. Ini gitu. Ada yang belum punya pasangan nggak di sini? Nah, padahal kalau mengartikan apa adanya, ini kan sebenarnya min ayatihi itu artinya ya dan di antara ayat Allah. Kalau dibilangnya ayat Allah itu kan lebih magis. Bahwa istrimu itu ayat Allah. Suamimu itu ayat Allah. Karena bahasa Qurannya min ayatihi. Itu kalau di awal ngomongnya ayat itu kan masa dimarahin. Masa jadi korban kekerasan. Misalnya, kalau berpikirnya ayat Allah. Orang kan berpikir ayat Allah kan mau memuliakan, mau mengagungkan, mau membantu, melayani, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tujuannya adalah kita memiliki visi, gitu, visi rahmatan dan visi akhlakul karimah. Bahwa berkeluarga itu sulit, ya pasti. Pasti sulit. Begitu. Ya justru karena sulitlah kita perlu punya tujuan. Kita perlu punya kemampuan untuk mengelola itu. Nah, salah satunya dengan visi. Karena kalau tidak, ya begitu sulit, kayak zaman sekarang, nggak pada mau menikah. Karena kata orang sekarang, menikah itu awal dari masalah. Bukan menyelesaikan masalah, katanya. Anak muda kan bilang begitu, ngapain lalu nikah? Sebenarnya bukan hanya menikah yang awal masalah itu. Hidup ini semuanya berawal bermasalah. Begitu. Nah, ya buku ini kan ingin mengajak bahwa orang kalau bertemu itu kan bermaksud untuk mempertemukan kemampuan dua pihak itu untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi bisnis kalau bertemu kan mau kerjasama, misalnya begitu. Belajar bertemu juga mau memperkuat ilmu, pertemuan seperti ini satu sama lain saling memperkuat, bertemu, dan lain-lain. Nah, hal yang sama berumah tangga itu ya sama. Harus berpikir kedua belah pihak bagaimana dengan potensinya masing-masing itu memperkuat untuk bisa membangun, mewujudkan kehidupan dari tadinya sendirian menjadi berdua untuk memungkinkan kebutuhan problem itu lalu dikelola agar sedikit banyak lebih baik gitu. Kalau kata mudanya kan aku dan kau menjadi kita, katanya begitu. Tentu saja bukan untuk dilebur. Karena kalau dilebur, ya nggak bisa orang dua. Dilebur tuh nggak bisa. Artinya tetap masing-masing punya kepribadian, paham diri, paham pasangan, dan paham berelasi. Nah itu mubadalah tuh begitu kira-kira ya. Jadi memahami bagaimana bahwa saya berbeda, dia berbeda. Tapi perbedaannya bukan untuk dihadap-hadapkan, bukan untuk dipertengkarkan, tapi untuk diganti berperan yang berbeda bisa jadi, atau ditemukan mana persamaannya. Jadi tidak hanya mencari persamaan, pernikahan itu tidak, karena nggak mungkin sama semua, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Tidur pasti beda, pergi mungkin beda, baju beda. Tapi justru di samping mempertemukan persamaan juga mengenali perbedaan lalu dikelola agar dia bisa menjadi modal-modal kebaikan atau kemaslahatan. Nah, buku ini mengenalkan bagaimana memahami hadis-hadis terkait itu yang sering kali dulu itu dimaknainya justru secara dalam kutip berat sebelah. Berat sebelah itu artinya tadi perempuanlah yang harus ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, ngurus suami kan. Kalau suami ngurus apa? Ngurus istri. Ngurus pekerjaan. Nah, gimana kalau istri punya pekerjaan? Nah, kalau Mbak kan begini, suami dan istri ya saling mengurus satu sama lain kalau perlu. Kalau dia nggak perlu, tapi kalau bisa mandiri ya ngapain? Begitu. Tapi bukan berarti lalu melayani tidak baik, tetap baik, tapi tidak harus gitu loh, tidak harus. Jadi istri melayani suami, suami melayani istri dalam konteks di rumah. Di rumah kan ya cuma berdua kan begitu. Gimana melayani silahkan terserah gimana kan bisa beda-beda, tidak harus betul-betul masakin kan belum tentu. Tidak harus bikin kopi atau teh kan belum tentu. Tapi intinya
Ya, apalagi. Tapi berpikir itu bahwa saya hadir sebagai suami juga ingin melayani istri gitu. Tinggal apa yang mau dilayani bisa diobrolkan, tidak harus dalam bentuk masak atau apapun. Jadi bukan, kan kesannya itu si istri melayani suami, suami melayani masyarakat. Lalu istri siapa yang melayani? Nggak ada. Diri sendiri. Kadang-kadang nanti supir jadinya. Nah loh kan. Nah harusnya kan ya saling melayani, saling mencintai, saling menolong, itu mubadalah tuh begitu. Jadi tidak bisa konsepnya hanya istri soleha, tidak bisa. Konsepnya harus istri dan suami sama-sama soleh dan soleha. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Dalam konteks keluarga ya. Dalam konteks di publik ya tergantung. Kalau si istrinya itu guru, ya dia harus baik ke murid-muridnya, harus soleha ke murid-muridnya. Kalau dia bukan guru ya ngapain gitu. Tapi kan minimal dia punya tetangga, ya tetap. Jadi nggak bisa si suami itu melarang, nggak ada. Sesungguhnya nggak ada hadis yang ada Qur'annya, tapi kan perempuan tuh kalau sudah dilarang sama suaminya nggak boleh sekolah udah nurut. Istilahnya kan surga nurut, neraka katut katanya. Nah padahal kan di samping suami, perempuan itu kan punya Quran, punya hadis, yang itu tetap menjadi manusia yang punya akal, punya ruh, punya jiwa. Akalnya dikembangkan, ruhnya dikuatkan, jiwanya juga empati tetap. Kita kan mendengar katanya perempuan itu kalau mengunjungi ayahnya harus izin, walaupun ayahnya itu mau meninggal. Dengar nggak begitu? Iya, kita sering dengar itu. Salah itu tuh. Sering. Ya salah lah. Setiap tausiah di YouTube di mana. Iya, salah besar, salah besar. Ya, lalu gimana? Ya tergantung kebutuhan suami apa, kebutuhan orang tua apa gitu loh. Kalau suami hanya pengen ditemenin chattingan, ayahnya sekarat, ya ayah harus ditolong, ngapain ngurusin suami. Tapi kan YouTube kan ngomong begitu kan, YouTube di mana itu. Ceramahnya ngomong begitu, dahulukan suami apapun. Di rumah Gitu. Ya tidak. Oh, jangankan suami ya, dalam fikih itu jangankan suami. Kita lagi sholat, ngelihat binatang mau meninggal, itu sholat boleh dibatalkan. menolong dulu. Untuk menolong binatang, apalagi manusia. Ini ayahnya sendiri. Sakit dikunjungi nggak boleh kalau nggak diizinin sama suaminya. Itu suami yang jahat begitu itu. Karena tidak membuat si perempuannya birrul walidain. Kan ada ayat birrul walidain. Ada ayat menolong orang. Ada ayat berbuat baik silaturahmi. Ayat yang banyak sekali. Sementara ayat untuk tentang suami nggak ada. Yang ada berbuat baik sama suami umum aja. Jadi taat kepada suami adalah taat untuk kebaikan keluarga. Kalau suaminya ngomongnya tentang kebaikan. Hal yang sama, si suami juga harus taat kepada istri kalau ngomongnya tentang kebaikan. Gitu ya, taat itu ya saling mentaati lalu, bukan satu taat yang lainnya tidak. Nah, mubadalah itu begitu. Kira-kira apa sih taat yang kebaikan itu? Istri saya ngomong, Kang Waki, saya dipanggilnya kan Kang. Anak dijemput dong. Itu kan perintah kan? Perintah bukan begitu tuh. Perintah. Masa saya bilang nggak mau ah? Sementara kata istri, saya mau pergi ke orang tua sakit. Kira-kira kalau saya nggak mau, anak siapa yang jemput? Terlantar nggak ada. Ya kalau tetangga punya tetangga, oke lah. Kan terlantar. Tidak ada tetangga sakit juga. Iya. Artinya kan si suami juga ya perlu taat sama istri kalau untuk kebaikan bersama. Berfungsi. Tutupin pintu. Kalau nggak nanti ada maling. Mas nggak mau. Istri kok nyuruh-nyuruh. Ya nggak bisa begitu. Jadi kalau perintahnya atau permintaannya untuk kebaikan bersama, ya harus ditaati. Ya kecuali nggak mampu, sakit, jauh ya. Sama, istri juga nggak mampu, sakit, jauh ya sama. Karena itu menurut saya bahasanya harus berhenti. Istri taat, suami harus berhenti. Istri dan suami saling mentaati untuk kebaikan keluarga. Begitu. Loh kenapa ada hadisnya suami taat istri? Ya karena ngomongnya lagi pada perempuan gitu loh. Saya kan ngomong ke Mbak, sebagai istri taati dong suami. Kalau ngomongnya ke suaminya sebagai suami taatin istri. Masa ngomong ke perempuan, Mbak, taatin istri. Ya kan ini istri gitu loh. Nah ini kadang-kadang kita itu mengambil hadis itu tidak dalam konsep mubadalah. Jadi
hanya satu orang terus yang lainnya tidak dipanggil. Padahal dia dalam konteks relasi gitu, relasi. Jadi kira-kira begitu Mbak isi dari buku yang kedua ini. Oke. Nah nanti buku yang ketiganya ini nanti bukunya Insya Allah saya kasihkan ke Rodoh tempat ada 3. Kalau yang ini yang isu-isu terbaru selain yang ada di 2 buku ini juga terkait dengan hadis salah satunya soal aborsi sama child free. Nah kalau ini nih bukunya Bu Nyai ketua KUPI saya itu walaupun laki-laki jenis kelaminnya tetapi aktif di Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ketuanya Ibu Nyai Badriah Fayumi, ini bukunya yang terbaru. Ini tulisan pendek-pendek, ini keren menurut saya, nanti bisa dijadikan bahan pengajian, bisa untuk Rodoh. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis di Bekasi. Apa namanya? Nanti saya khutbah tentang KUPI. Tentang KUPI. KUPI itu apa dan bagaimana. Karena ya menurut saya menarik, orang harus tahu, karena kenapa saya datang ke sini juga, itu saya diundang oleh Samia Kotele, asli Prancis, tetapi keturunan Tunisia tapi lahir besar di Prancis, di Lyon. Nah, beliau nulis disertasi tentang ulama perempuan Indonesia. Yang menurut dia, di negara lain itu nggak mungkin tumbuh. Ulama perempuan. Kan biasa ulama itu kan laki-laki. Iya. MUI laki-laki, NU laki-laki. Tapi di Indonesia banyak ulama perempuan. Nah, dan saya menjadi bagian dari itu. Makanya kenapa ceramahnya begini. Bagian dari itu. Ketuanya itu Ibu Nyai Badriah Fayumi. Itu saya anggota majelis yang ya dia mau defense, ada di Lyon itu, dia mau cerita kenapa di Indonesia tumbuh ulama perempuan. Komisi Fatwa MUI itu pernah dipimpin oleh perempuan. Namanya Profesor Dr. Huzaimah Tanggo. Pernah Tahido di komisi fatwanya. Itu nggak pernah terjadi di dunia manapun. Saudi, Mesir. Hakim agama perempuan Indonesia sejak tahun 1950. Malaysia, hakim. Kalau bahasa ini Pakistan juga ada. Malaysia itu masih nggak boleh, baru tahun 2018 baru ada. Presiden perempuan juga Indonesia. Iya, Masya Allah. Nah, ini kan kayak politik ya, problem kita itu misalnya contoh aja, karena teman-teman saya banyak politisi. Jadi kalau perempuan gebrak meja ketika rapat, itu orang bilang tuh perempuan emosional. Tapi kalau laki-laki gebrak meja, tuh perempuan berani, tegas. Ini kan berarti kan cara pandang gitu loh. Kita ini termasuk perempuan, ya minta maaf nih para perempuan. Kalau ngelihat perempuan salah, misalnya dia mimpin organisasi, salah, pasti omongannya, tuh kan perempuan kalau mimpin begitu. Padahal dia baru sekali mimpinya itu. Laki-laki mimpin berkali-kali salah terus, nggak pernah dibilang tuh kan laki-laki. Pasti dibilang, tuh kalau Muhammadiyah, tuh kalau NU, tuh kalau bukan laki-lakinya. Organisasinya atau asal daerahnya. Orang Minang begitu tuh. Cirebon tuh begitu tuh. Nah ini kotak kitanya itu loh, Bu. Tapi begitu perempuan, ini contoh ya, banyak sekali kita ngomong misalnya perempuan jadi pemimpin, salah terus. Pasti semua orang ngomong itu perempuan kalau mau pemimpin RT, RW, KUWU, presiden, menteri, itu keluarnya kan tuh perempuan. Atau nyupir, kita sering ngomong tuh, nyupir. Perempuan kalau nyupir begitu. Nah, kita dibiasakan ngomong begitu. Kalau nyopir nggak benar ya, cewek yang nyetir sih. Tapi kalau laki-laki nggak pernah begitu, nggak pernah digitu kan laki-laki. Nah itu Mbak, diantaranya akarnya kalau tanya, akarnya itu diantaranya begitu. Begitu. Nah karena itu ya nanti memahami agama, memahami apa akan seperti itu. Nah sekarang Mubadalah itu mau mengatakan bahwa kalau kita berpikirnya kesalingan, misalnya ada perempuan salah nyupir, maka salahnya kenapa ya? Tidak hati-hati. Oh tuh karena tidak hati-hati, gitu loh. Jangan perempuannya. Atau misalnya karena dia baru nyupir, oh dia baru nyupir. Karena laki-laki juga banyak yang begitu. Ibu-ibu tuh kalau sen kanan ke kiri katanya. Laki-laki yang begitu tuh banyak kalau dicek. Laki-laki yang ugal-ugalan banyak tak? Nggak pernah dibilang, oh laki-laki itu ugal-ugalan. Bukan laki-laki.
Masya Allah. Ya. Jadi mubadalah itu pengen ngajak orang untuk pertama cara pandang bahwa laki dan perempuan itu punya akal, punya jiwa, punya tubuh. Akalnya bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Jiwanya juga bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Tubuhnya juga sama. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk laki maupun perempuan. Nah, sekarang mari kita gunakan potensi kita, baik akal, tubuh maupun rohnya untuk kebaikan. Karena itulah mandat kita semua. Bahwa ada perempuan yang salah, juga ada laki-laki yang salah gitu. Jangan langsung itu perempuannya gitu. Lalu semua perempuan jadi salah. Walaupun dia nggak salah gitu. Ya salahnya bisa jadi karena misalnya contoh, oh perempuan tuh begitu kalau jadi dia nggak akalnya nggak panjang. Ya karena nggak biasa memimpin. Mimpinya baru sekali, sejarahnya belum panjang. Perempuan laki-laki pun udah panjang. Coba kalau dia dilatih banyak bisa lebih bijak juga gitu, belum tentu. Jadi problemnya problem karena perempuannya belum pengalaman banyak, akalnya belum dididik secara cukup. Gitu. Laki-laki juga bisa terjadi seperti itu gitu. Tentu saja setiap laki perempuan ada DNA tertentu yang bisa jadi yang satu lebih mudah melejit, ya sebagaimana antara perempuan juga ada yang lebih cepat, ada yang ini dan macam-macam, tapi tidak tidak pokoknya perempuan pasti gitu. Pasti salah terutama. Pasti salah, pasti fitnah, pasti ngerayu, pasti menggoda, pasti macam-macam. Begitu. Nah, laki-laki kan dididik dalam tanda kutip ya, nggak tahu kalau perempuannya. Paling nggak kami lah. Dididik dalam konteks didik itu artinya jadi omongan bareng, apalagi ya, jadi guyon gitu loh, jadi apa. Itu sering dididiknya kan kalau perempuan senyum, nah itu tuh mau tuh. Nah ini kan problem, balas senyum kan maksudnya mau berbuat baik, mau nyaman gitu loh. Mau. Begitupun ketika mungkin berbaju atau berpakaian seperti apa gitu. Sehingga yang terjadi adalah perempuan akan salah terus. Yang paling gampang itu kan kemarin saya dengar dari Gus Nadir Hussein, dengar ya? Gus Nadir Hussein yang dari Australia itu, katanya di Australia itu kan akan melarang medsos bagi anak-anak umur 16 tahun. Tapi ketika dilarang itu nanti yang akan dipidana atau disalahkan bukan anak atau orang tuanya, tapi providernya. Oke. Atau kebijakannya ya, kira-kira begitu. Nah itu kan menarik ya, menarik. Maksudnya pada konteks di mana kita ini kan selalu mata kita tertuju ketika ada isu PSK, maka yang salah perempuan PSK. Padahal antara PSK sama pelanggan banyak mana tuh? Tidak dua-duanya sama aja. Dua-duanya. PSK kan butuh buat Enggak, bukan soal butuhnya, banyaknya, banyak mana kalau butuh. Kira-kira banyak mana antara pelanggan sama PSK? Enggak pelanggan. Pelanggan kan, tetapi yang di mata orang salah kan cuma PSK. Iya. Cuma PSK. Kalau nggak nyari kan enggak. Maksud saya apakah bisa model melarang medsos itu dari providernya, gitu, providernya. Susah. Jadi PSK itu lalu sebenarnya kalau mau dikejar dalam kutip ya, itu kan jaringannya gitu. Itu yang banyak sekali trafficking sesungguhnya kan, jaringannya kadang anak-anak. Banyak uangnya enggak dapat. Jaringannya terus kemudian coba kalau yang ditangkap itu pelanggannya, itu kan akan berbeda. Harusnya ya. Iya, katanya pernah terjadi di Amsterdam. Amsterdam pernah nggak? Dua-duanya. Di Amsterdam katanya. Harusnya juga gitu. Cuma yang maksud saya dalam konteks narasi-narasi umum, itu biasanya perempuannya aja, Pak. Ya, Kan yang salah dua-duanya. Nggak salah dua-duanya Yang harusnya jualan kan. dan yang membeli. Iya. Nah, dalam konteks itulah kenapa berkeluarga, maksudnya lagi-lagi berkeluarga itu, kita bukan mencari siapa yang bermasalah dan siapa yang punya problem. Tapi bagaimana mengelola problem itu, mengelola masalah itu, dengan melihat potensi masing-masing itu apa. Begitu. Nah ini yang disebut kira-kira mubadalah itu secara umum untuk hidup di keluarga maupun hidup di publik itu pertama kita punya visi rahmatan lil alamin, bersama-sama mewujudkan anugerah kebaikan kerahmatan dan juga bersama-sama menumbuhkan akhlakul karimah.
dengan melihat potensi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, akal, jiwa, dan tubuh. Tentu saja pasti ada keterbatasan, tetapi sebelum bicara keterbatasan juga bicara apa kemampuan dan kapasitas yang memungkinkan untuk menutup atau mengelola keterbatasan tersebut. Jadi tidak terus-menerus fokusnya pada tadi kesalahan, fitnah, menggoda macam-macam itu. Nah, tapi bukan berarti itu tidak ada, itu ada. Nah, hanya saja kita punya mandat lebih besar untuk bersama-sama mewujudkan kebaikan itu, sehingga hal-hal yang bermasalah itu ya harus kita kelola gitu loh, kita kelola agar tidak betul-betul menimbulkan dampak buruk. Kita perlu waspada karena pada dasarnya keburukan itu juga ada dimanapun, jadi potensi siapapun, sehingga tidak bisa itu ditujukan hanya kepada perempuan. Saya kira itu Mbak, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Kang Fakih ya, dipanggilnya. Tapi logatnya Jawa, jadi saya bingung manggil Akang logat Jawa. Cirebon. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ini karena waktunya kita sangat terbatas ya. Ini saya dahulukan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari ruang Zoom. Ini ada satu pertanyaan. Menyimak tadi penjelasan dari Ustadz. Jadi gimana langkah konkretnya untuk suami supaya paham tentang mubadalah ini Ustadz? Karena melihat fakta di lapangan, kasus suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja, pasti capek melakukan bahkan untuk beberapa kerjaan rumah sekaligus. Lalu sering juga ditemukan kasus standar asumsi kebersihan antara laki-laki dan perempuan itu nggak sama Ustadz. Jadi ujung-ujungnya perempuan lagi yang ngebersihin gitu. Nah, melihat konteks tersebut jadinya lebih khawatir akan tambah merebak lagi kasus fatherless ketika mengasuh anak misalnya. Nah ini kayaknya mewakili pertanyaan kebanyakan kaum wanita. Gimana ini Ustadz? Konkretnya, langkah konkretnya supaya suami itu paham gitu tentang mubadalah. Sodorin buku gitu. Ya tentu saja dua pihak harus bergerak. Bergerak tuh begini. Mungkin kalau perempuannya punya, misalnya contoh, perempuannya punya standar kebersihan yang tinggi, ya tentu harus turunkan ke standarnya. Iya dong, kira-kira begitu. Tetapi dalam konteks menaikkan standar laki-laki, begitu loh. Jadi tentu saja kita perlu, iya karena kalau terus ya akan terus, atau kalau enggak ya harus dimaafkan karena enggak bisa sama. Ya kalau maafkan berarti artinya nanti perempuan yang banyak katanya kan begitu. Nah itu maksud saya begini, laki-laki tentu saja perlu dibiasakan, perlu dididik, dan lain-lain. Caranya bagaimana ya banyak sekali caranya. Bisa dengan melibatkan pada acara seperti ini, bisa dengan baca buku, bisa dengan mengurangi mendengarkan ustadz-ustadz yang tadi begitu kan harus dikurangi. Iya, harus begitu. Dan para perempuan yang sudah tahu seperti ini, coba kalau semuanya upload di Facebook atau di Instagram atau diajarkan, kan laki-laki akan mendengar. Jadi saya kira laki-laki juga pada akhirnya dalam tanda kutip kalau semua perempuannya mengkondisikan itu dan menuntut itu, ya akan siap gimana lagi? Gitu. Pada dasarnya akan seperti itu. Tapi tentu saja ini kan karena pendidikannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Sementara secara sosial perempuan sudah sedemikian rupa dididik untuk itu. Tanpa ada pengajian begini pun, itu kan sudah dididik. Nah, si laki-laki sudah tidak dididik, pengajiannya malah tambah menjauhkan. Nah, karena itu ya memang harus bareng-bareng. Nah, salah satunya kalau pertanyaan ke saya ya dengan ikut gerakan KUPI itu, laki-lakinya pada ikut gerakan KUPI, ikut ngaji tadarus subuh, ikut ngaji sama. Saya kan punya ngaji tadarus subuh tiap hari Minggu, tapi di sini mungkin pasti masih jam 5 itu jam berapa? Tengah malam ya, 5.30. Nah, kalau di Indonesia itu ya
Ya mungkin kalau berharap sampai 100% tentu sulit ya. Kenapa? Karena ini sedunia dididik seperti itu laki-laki itu. Tetapi bahwa kita bergerak ya harus bergerak untuk melakukan sesuatu agar gap-nya tidak terlalu jauh, itu penting sekali. Misalnya kalau di Indonesia itu sekarang sudah ada BIMWIN, bimbingan perkawinan. Dulu BIMWIN itu isinya fikih saja, hukum, nikah, saksi, gitu-gitu. Sekarang BIMWIN nggak begitu, tapi justru laki-laki, kamu tuh bertanggung jawab. Istri juga kamu tuh bertanggung jawab. Alhamdulillah. Iya, sudah. Perbaikan ya, Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya juga Amin. tambah perbaikan lagi untuk kita juga di sini ya. Ya ini ada satu lagi di yang terakhir mungkin ya, Ustadz, karena waktunya sudah sangat mepet. Saya kurang tahu ini namanya iPhone. Silakan bisa dibuka mic-nya untuk mengajukan pertanyaan kepada Kang Fakih. Assalamualaikum Mbak, ini aku Diana, tapi aku mau nanya, tapi aku lagi nggak fokus karena lagi ngeliat jalan karena aku di Grab. Oh, di Grab. Iya. Jadi apa ya? Aku punya 2 pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan tuh aku mau ke permasalahan dulu, Ustadz. Jadi ini aku sambil ngeliat jalan dulu ya, Ustadz ya. Iya. Artinya sampai nanti nih kalau udah nyampe sini lagi on the way ke sini kan ya Mbak Diana ya? Oh iya, udah 5 menit lagi, tapi tunggu dulu. Oh ya udah, nanti aja di sini sambil oh ya udah di situ aja ya. Takutnya ini kelewat ini. Sudah mepet nanti. Boleh. Nanti kita. Oh ya udah Ustadz, saya keep dulu ya Ustadz ya. Iya, oke. Ya. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang ibu-ibu di sini, mohon maaf sekali. Nanti kita nanti ngobrolnya kita sambil makan aja, sambil hidangan ya. Nanti bisa teruskan baca buku, Saya bisa. mungkin apresiasi, terima kasih Pak. Soalnya Bapak yang itu lebih rasional begitu, lebih pandangan Bapak itu kayak pandangan suami saya gitu. Maksudnya walaupun liberal dia pandangannya sama, katanya kalau yang diperkosa bukan salah dari perempuan, itu laki-laki aja yang katanya yang nakal, yang punya misi yang jahat. Jadi pikirannya alhamdulillah sama, pandangannya sama. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Tidak panjang waktunya tapi padat, Masya Allah. Itu makanan yang akan kita punya pelan-pelan. Tapi ibu-ibu nanti pulang ke rumah jangan, kenapa? Maksudnya jangan nanti jangan nyampe ke rumah langsung tadi Kang Fakih bilang begini enggak, slow aja, kita slow aja, pelan-pelan mungkin ya. Ada sebaik-baiknya berdakwah itu kan dakwah bilhal gitu ya. Jadi kita tunjukkan dari diri kita, nanti dicontoh oleh suami, ambil kebaikannya, mudah-mudahan membawa kesalingan ini untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Jadi Mbak Yan kira-kira begini. Kalau dalam konteks bilhal itu kan kalau ibu-ibu pengen ngomong bukan ngomongnya misalnya dari Kang Fakih siapa aja bilang ini kan baik. Ini kan baik ini kan ibadah atau ini kan ya yuk bareng. Iya. Jadi saling mengisi gitu ya. Masya Allah. Ya, mungkin sedikit saja untuk penutup dan ditutup dengan doa nanti. Ya, kesimpulan pendek aja, kemudian kita tutup dengan doa. Ya, terutamanya ini mana ya? Oh ini yang ulang tahun hari ini kemarin. Mudah-mudahan sisa usianya berkah. Amin. Nah, ya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya adalah bahwa Islam ini kan hadir untuk mewujudkan kerahmatan, kebaikan, dan tentu saja kemaslahatan di muka bumi ini untuk nanti kebaikan di akhirat. Nah, karena itu kita sering mendengar bahwa Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak itu kalau dalam bahasa hadis cirinya cuma 3 cirinya. 1, bastul wajhi. Bastul wajhi itu berwajah ceria. Artinya mengirim kebaikan dari mulai wajah itu. Yang kedua, badlul ma'rufi, yaitu berbuat kebaikan.
Yang ketiga adalah kaful adza, menghindari untuk berbuat menyakiti orang. Nah ini kan akhlak dari mulai wajah ceria, berbuat baik, meninggalkan hal yang menyakitkan. Kalau diwujudkan dari mulai rumah, antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara, maka akan lebih mudah untuk menjadi kebijakan di publik. Nah, itu kira-kira secara umum sebagai kesimpulan dari pengajian Ar-Raudhah ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita semua, untuk orang tua dan keluarga kita juga yang mungkin telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dosa mereka semua, dan diterima amal baiknya. Dan untuk kita yang sakit segera sembuh, yang ulang tahun diberi berkah, yang ya diberkahi rumah yang kita tempatin ini dan kita semua. Wa'ala kulli hadiniya salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rizqna hubbak wa hubba amalin salihin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Allahumma barik lana fi amwalina wa fi arzaqina wa fi buyutina wa fi ahlina wa fi jironina. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني